Setiap tanggal 14 Februari, banyak pemuda-pemudi di Indonesia yang merayakan Hari Valentine atau Hari Kasih Sayang. Tapi nyatanya banyak yang lupa bahwa di tanggal yang sama, bangsa Indonesia pernah mengalami insiden berdarah dalam memperjuangkan kemerdekaan dari para penjajah. Insiden ini dinamakan Peristiwa Merah Putih. Peristiwa Merah Putih merupakan peristiwa penyerbuan markas militer Belanda yang berada di Teling, Manado pada tanggal 14 Februari 1946, di mana berbagai himpunan rakyat di Sulawesi Utara meliputi pasukan KNIL dari kalangan pribumi, barisan pejuang, dan laskar rakyat berusaha merebut kembali kekuasaan atas Manado, Tomohon, dan Minahasa yang ditandai dengan pengibaran bendera merah putih di atas gedung tangsi militer Belanda. Pada tanggal 16 Februari 1946, dikeluarkan selebaran yang menyatakan kekuasaan seluruh Manado telah berada di tangan Indonesia. Pada 21 Agustus 1945, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia baru terdengar oleh masyarakat di Sulawesi Utara. Begitu mendengar kabar tersebut, mereka segera mengibarkan bendera merah putih di setiap area dan menduduki kantor-kantor yang sebelumnya dikuasai oleh tentara Jepang. Namun, awal Oktober 1945, tentara sekutu bersama dengan Nica datang ke Sulawesi Utara. Kehadiran mereka telah merubah suasana di Sulawesi Utara kembali ricuh. Kendati demikian, rakyat Manado enggan untuk melakukan perlawanan. Akibatnya, Manado pun berhasil diduduki kembali oleh tentara sekutu dan Nica. Melihat situasi ini, Letnan Kolonel Charles George Taulu, pemimpin militer bersama Sersan SD Wisan, menggerakkan pasukan untuk mengambil alih markas pusat militer Belanda. Rencana perebutan ini telah disusun sejak 7 Februari 1946, dibantu oleh seorang politisi kalangan sipil bernama Bernard Wilhelm Lappian. Puncak penyerbuan terjadi pada tanggal 14 Februari. Namun sebelum itu, para pimpinan pasukan sudah lebih dulu tertangkap oleh tentara Belanda, termasuk C. Taulu dan Wisan. Akibatnya, rencana pemberontakan ke tangsi militer Belanda dipindah tugaskan kepada Komando Mambi Runtukahu, pimpinan anggota KNIL dari orang Minahasa. Bersama dengan rakyat Manado lainnya, mereka berhasil membebaskan C. Taulu dan Wisan serta beberapa pemimpin lain yang tengah ditawan. Setelah semua bebas, pertempuran kembali berlanjut. Puncak penyerbuan ini ditandai dengan perobekan bendera Belanda yang awalnya berwarna merah, putih, dan biru menjadi merah dan putih. Setelah itu, bendera merah putih segera dikibarkan di atas gedung markas Belanda. Para pimpinan pasukan Belanda juga berhasil ditangkap. Di antaranya adalah Letnan Verwaayen, pimpinan tangsi militer, dan Kapten Blom, pimpinan garnison Manado. Keberhasilan ini telah membuat rakyat Manado berhasil mengambil alih kekuasaan Belanda di sana. Sayangnya, keberhasilan tersebut tidak berlangsung lama. Pada awal Maret, kapal perang Belanda Piet Hein tiba di Manado dengan membawa pasukan sekitar 1 batalion. Kedatangan mereka ini disambut oleh pasukan KNIL yang berada di pihak Belanda. Kemudian, 11 Maret, para pimpinan Gerakan Merah Putih diundang ke kapal Belanda. Awalnya, para pemimpin ini diundang untuk melakukan perundingan. Akan tetapi, rupanya tujuan utama Belanda adalah untuk menahan mereka, para pemimpin Sulawesi Utara. Ajakan tersebut merupakan siasat tentara Belanda agar dapat melemahkan para pejuang rakyat Sulawesi Utara. Pada akhirnya, Belanda berhasil kembali menguasai wilayah Sulawesi Utara.